Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Pak Ah. Ustadz sendiri sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini dengan Ibu siapa nggih? Namanya Ibu. Sukoryanti. Oh, Ibu Kelas Sukoryati. ya, tapi kalau tinggal di Batam. Oh, Riau nggih, Bu. Lumayan nggih. Masya Pulang Allah. Riau. Nggih, nggih. Ya, Pak nyangkut wonten mriki. Oh, nggih ya, nyambung silaturahim ya, Bu ya. Amin. Nggih. Ceritanya gimana, Bu, nemu YouTube saya? Nah, ada kawan kan nengok saya tuh lagi sedih kali, terus kawan saya bilang, Hmm. saya ada ini dari Pak Ustadz Lutfi, kata dia, Mm-mm. bisa dengan hati, kata dia. Kan Mm-mm. saya kena musibah Pak awalnya itu. Mm-mm. Terus Nah, terus buka YouTube. kena ya kena tipu dari saya ikutin apa itu iseng-iseng awalnya dari giveaway itu. Mm-mm. Rupanya kena tipu. Mm-mm. Dan sayanya memang lagi ini ya, lagi minus sekali. Pikir saya udah yang besar, jadi saya lanjut terus, saya ikutin gitu Pak. Mm-mm. Pertambahan saya. Mm-mm. Saya kan awalnya jualan, saya cuma berdua anak saya aja di sini. Saya bertahan karena anak itu kepingin sekolah di sini. Mm. Kemarin sempat juga di Ponpes Hidayatullah. Mm-mm. Terus cari rezeki lah di Batam itu Pak. Mm. Aslinya mana, Bu? Ya saya kan cuma berdua anak saya aja. Aslinya mana, Ibu? Batam aslinya. Ya, di Batamnya. Aslinya orang mana aslinya? Aslinya saya orang Jogja Pak. Oh, wong Jogja. Nggih. Mohon maaf kalau suami Ibu di Jogja. Sudah meninggal dari anak saya ini umur 3 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muka-muka diterima amal ibadahnya ya, Bu ya. Ya Rabbal Alamin Pak. Ya, insya Allah Jadi saya luar biasa maafin aja, jenengan membesarkan, mendidik anak yatim. Insya Allah Gusti Allah yang akan membalas semua kebaikan jenengan ya, Bu ya. Rabbal Alamin, iya Pak. Makanya saya pertahankan Mm-mm. karena saya perempuan, jadi saya tidak mau menikah lagi lah istilahnya, karena saya punya anak perempuan. Jadi saya pertahankan, saya perjuangkan sampai sekarang. Alhamdulillah anak saya sudah 22 tahun. Mm-mm. Saya memperjuangkan anak saya itu memang masih tidak beruntung lah Pak, tapi saya sangat bersyukur kan Allah memberi saya kesehatan. Mm-mm. Allah percaya saya untuk membesarkan anak saya jaga amanah Allah sampai sekarang. Alhamdulillah itu sudah 22 tahun. Anak saya sudah kerja Pak di PT. Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memang sangat bersyukur, alhamdulillah. Tapi dengan saya bersyukur ini, Allah ya alhamdulillah juga masih percaya, masih muji saya dengan yang seberat-beratnya ini Pak. Jadi gimana ini ceritanya, Bu? Iya, saya kan jadi akhir-akhir ini saya terlibat utang Kak. Totalnya berapa hutangnya? Lebih kurang 15 juta. Tapi bagi saya berat sekali Pak, ya Allah. Iya, 15 juta. Ini saya baru dapat konsultasi kemarin, Bu, itu orang hutangnya 10 miliar, Bu. Cuman kan bagi saya sudah ketakutan kali Iya, Pak. jadi gini, Bu. Saya Hutang itu mau kecil mau besar itu rasanya sama, bebannya sama, itu kan ya. karena usia saya bukan muda lagi. Saya itu takut nanti saya dipanggil Allah, saya masih ada sangkutan utang. Iya. Karena saya di sini tak ada saudara mara,
anak saya itu yang diutangin pula rentenir semua Pak. Masya Karena dari Allah. situlah bisa mendapatkan uang untuk kayak istilahnya gali lubang tutup lubang. Kalau dengan orang-orang biasa ini susah Pak, kadang belum dipinjamin, belum tentu mengasih, tapi sudah mengomongin kemana-mana. Makanya dengan jalan pintas itu saya awalnya, tapi lama-lama saya terjerat sendiri. Iya, karena Itu. iya sebelum Atau kita nggak buat kali. sebelum kita membahas tentang jalan keluar dan tips yang harus Ibu lakukan, ya maksudnya ini biar jadi pelajaran bersama maksudnya Bu ya. Karena saya kan sering mengatakan, jenengan sudah lihat video-video saya kan Bu ya. Itu saya lihat semua, saya pelajari semua sampai tuntas Pak. Dari situlah saya baru dapat tenang hati saya gitu Pak. Rasanya seperti disayat-sayat Bu ya. Itu lagi Pak, saya hampir mau nekat karena saya itu ketakutan. Kenapa saya sampai terlibat utang sampai 15 juta gitu Pak. Iya, Karena saya tak ada yang mencarikan makan, cuma sendiri, tapi udah terlanjur kejeblos gitu. Mau bangun lagi berat kali Pak Ustadz. Iya, apalagi ya seperti yang pernah saya katakan, hutang ini penyakit. Kalau orang biasanya, mohon maaf ya Bu, ini kita bahas dulu, maksudnya biar jadi pelajaran kita bersama. Karena saya operasi, saya awalnya jual Pak, bertahan dengan jual, membesarkan anak itu. Terus saya kena musibah tahun 2016 operasi jantung. Nah, tahun 2016 saya operasi jantung, terus udah pasang ring. Jadi habis semua tabungan habis. Saya yakin insya Allah saya bisa, saya gitu berjalan pelan-pelan 2021 akhir 2021 saya kena untuk operasi lagi, jadi modal saya habis. Tapi dan modal tidak ada, tapi niat saya itu masih kepingin berjuang. Dengan cara saya berjualan baru bisa menafkahi anak saya, tapi dari awal saya modal itu pinjam Pak. Gitu. Iya. Dan dipinjam rentenir lah, karena saya tak tahu mau pinjam kemana, karena barang tidak ada yang mau dijual lagi, habis untuk biaya operasi saya. Iya, baik. Ya jadi kalau mau mengikuti polanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, saya sering mengatakan gini, jangan pernah sekali-kali pun memulai usaha atau memulai bisnis itu dengan hutang. Mau itu hutang dengan rentenir, mau itu dengan saudara, mau itu dengan teman. Usahakan jangan pernah memulai sebuah usaha dengan modal hutang. Ini maksudnya jadi pelajaran kedepannya gitu ya Bu ya. Karena apa? Rasulullah itu suatu ketika kedatangan seorang sahabat yang datang mengeluh bahwa ya dia kesulitan ekonomi dan lain-lain. Kemudian apa? Dia mau bisnis nggak punya modal. Akhirnya Rasulullah tanya, di rumah kamu ada apa? Ada cangkir, bawa ke sini. Kemudian Rasulullah bilang apa? Ya udah itu jual cangkirnya gitu. Jual cangkirnya, kemudian nanti hasilnya bawa ke sini, dapat 2 dirham, 1 dirham ini kamu buat makan, 1 dirham belikan kapak untuk usaha kapak gitu kan. Akhirnya apa? Intinya dari poin itu kita belajar bahwa nanti ke depannya jangan sekali-kali lagi mulai usaha apapun itu dengan berhutang. Apakah bisa Ustadz usaha tanpa hutang? Saya sekarang itu punya bisnis 3. Tidak ada satu bisnis pun yang saya modali dengan hutang. Saya pernah jualan punya orang, pokoknya saya usahakan. Saya ingat kata-kata itu, usahakan, meskipun awalnya sulit lah bahasanya, mengumpulkan seperak, 2 perak, 3 perak, 3 perak lah bahasanya gitu kan, tapi kedepannya itu akan ada kebaikan. Nah, mulai terjerumus seseorang itu kan ketika awal, seperti misalnya jenengan gitu, mulai awal modal dengan hutang gitu kan. Hutang itu kan pasti, maksudnya harus wajib dibayar gitu ya Bu ya. Tapi yang namanya usaha itu kan nggak pasti. Dalam artian kita nggak tahu nih usaha kita akan berhasil apa tidak. Karena yang namanya zaman itu ya murokab, berubah-ubah. Nggak tahu nanti usaha kita majunya seperti apa. Oke lah, itu is oke. Itu sudah ya jadi pelajaran saja untuk jenengan. Kemudian kan sebenarnya jenengan juga tahu bahwa berhutang dengan rentenir itu kan nggak boleh gitu kan ya. Ya haram lah. Riba bahasanya kan gitu ya Bu ya.
Banyak orang ini sangat iya. banyak sekali saya. Nah, Kalau ini sudah bisa lunas, saya memang ya Allah, subhanallah, tidak akan saya mengulangi lagi karena saya sudah ketakutan. iya. Sangat. Nah, orang ini gitu, Bu. Semua orang yang sedang sekarang berada dalam posisi seperti jenengan sebenarnya dari awal mereka tahu hutang sama ini itu riba, sama rentenir itu riba. Tapi ketika yang namanya biasanya orang mau dapat duit meskipun itu pinjaman kan seneng gitu kan ya. Macam bodoh amat gue kan gitu ya. Nah, itu terasa itu nanti akhirnya apa maksudnya kenapa jenengan ada dalam diri saya, Pak, ya Allah, makanya saya kemarin ya Allah, mudah-mudahan diizinkan Allah saya bisa dengar suara Pak Ustadz. Maksudnya ini saya bukan sedang menakutkan, ini kita bedah dulu gitu ya Bu ya. Maksudnya bahasanya kita periksa dulu nih maksudnya. Nah, orang itu gini. Kenapa kok kemudian orang yang berkaitan dengan rentenir, berkaitan dengan apapun yang itu riba, kemudian mengalami siksaan yang begitu pedih. Ini sebenarnya Allah sedang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan janjinya bahwa kata Rasulullah kan barang siapa yang berurusan dengan riba maka dia sedang berperang dengan Gusti Allah. Kan seperti itu kan ya. Kita tahu di awal, tapi kan kita nggak yakin. Nah, baru setelah kita mengalami seperti ini, baru ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Nah, untungnya, alhamdulillahnya kemudian ketika teman-teman yang mungkin berada dalam posisi seperti jenengan sedang terjerat dengan rentenir apalah itu, masih diberikan hidayah oleh Allah. Maksudnya apa? Nah, makanya inilah yang sering saya tekankan, pokoknya harus bersyukur. Maksudnya gimana Ustadz? Dalam hal seperti ini, Allah itu ya Bu ya, memanggil seseorang itu ketika melalui ujian, orang itu akan lari ke dua hal. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah, dia semakin mendekat dengan Gusti Allah. Contohnya jenengan tiba-tiba ya lihat YouTube saya, kita ngobrol di mana di channel saya itu kan saya sering berbagi tentang sholawat, tentang doa dan lain-lain kan gitu ya Bu ya. Ya semoga dengan itu kan berarti menunjukkan bahwa dengan adanya ujian yang sedang Allah berikan ini semakin mendekatkan kita dengan Gusti Allah kan seperti itu. Nah, kenapa kita harus bersyukur meskipun kita sedang mendapatkan ujian atau cobaan? Yang kedua, ada orang yang diberikan ujian oleh Allah yang seharusnya dia semakin mendekat dengan Gusti Allah, tapi dia justru semakin jauh dengan Gusti Allah. Ada. Kemarin ada orang punya hutang, Bu. Dia bukan lari baca sholawat, tahajud, duha, zikir, tidak. Dia apa? Pesugihan, melakukan babi ngepet dan lain-lain. Itu kan naudzubillah min dzalik gitu kan ya. Orang sedang dapat ujian yang seharusnya makin dekat dengan Gusti Allah malah makin jauh sama Gusti Allah. Nah, jenengan yang sedang diberikan ujian oleh Allah, alhamdulillahnya dengan seperti ini, dengan kita saling ya mengingatkan, dengan saya mengajak jenengan untuk makin dekat dengan Gusti Allah. Semoga dengan adanya ujian ini tanda bahwa Allah itu sayang sama jenengan, dengan bukti bahwa ketika beratnya ujian seperti ini jenengan tidak menjauh dari Gusti Allah. Amin ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu penting. Jadi apa? Tekankan, saya di sini ingin menekankan ke Ibu bahwa rasa syukur itu penting, rasa syukur itu wajib. Jadi jenengan nanti ya orang itu butuh waktu 5 menit sehari sekali Bu untuk tafakur. Untuk tafakur jenengan nanti sisakan waktu 5 menit aja setiap hari. Duduk, diam diri, berzikir. Kenapa zikir ini penting? Kan tadi Ibu dikatakan Ibu hatinya penuh ketakutan, ya kan? Penuh kekhawatiran, ya. Penuh kerisauan, ya kan, karena ya berhubungan tadi dengan rentenir. Jenengan butuh hati yang tenang tidak? Butuh kan? Jenengan butuh hati yang damai tidak? Nah, itu. Karena tanpa ketenangan hati, tanpa ketenangan pikiran, tanpa hati yang bersih, bahasa santrinya itu kolbun salim, ya. Hati yang sehat itu susah kita untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu, Bu ya. Jadi kita di sini pertama itu harus memperbaiki hati kita ini dulu, yang hatinya kita bahasa dikatakan itu hati kita itu lagi sakit.
Setuju nggak, Iya, Bu? Pak. Iya, Pak. Ya, saya lanjutkan ya, Bu ya. Jadi dalam kitab tasawuf itu hati itu ada 3. Yang pertama qalbun Iya. salim, hati yang sehat, ya kan? Hati yang sehat itu hati yang gimana? Hati yang tidak ada penyakitnya, penyakit iri, dengki, hasud. Hatinya tenang, hatinya bersih. Iya. Nah, itu hati yang Iya. sehat. Kemudian ada qalbun marid, hati yang sakit, hatinya ada penyakitnya, ya. Nggak tenang itu penyakit kan, nggak tenang, risau, gelisah, takut dan lain-lain. Kemudian yang paling bahaya adalah qalbun mayyit, hatinya itu mati. Nah, sekarang kita lihat hati kita itu ada pada posisi hati yang nomor berapa? Posisi 1 qalbun salim, qalbun marid, nah, qalbun mayyit. Nah, kalau hati kita berada dalam posisi kedua, nah ini masih bisa disembuhkan, kan seperti itu ya, Bu ya. Masih bisa disembuhkan. Karena ini poin utamanya itu hati dulu. Sebelum kita membahas banyak hal ini, hati dulu yang paling penting. Karena ala fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia kata Rasulullah itu ada segumpal daging, idza sholahat. Ketika daging itu sehat, maka semuanya sehat, pikirannya sehat, apa yang diucapkan ucapan yang benar, apa yang dilakukan menjadi perbuatan yang barokah, apa yang dipikirkan pikirkan positif, kan seperti itu. Dan apa itu? Wahya ala al-qalbu, itu adalah hati. Nah, maka jenengan diawali dulu dengan hati, membersihkan hati, mengobati hati. Kata para ulama kan, gimana sih biar hati tenang? Tanpa kalau jenengan hatinya tiap hari hanya takut, hanya gelisah, hanya ada kesedihan, ya sudah, susah toh, Bu, nemukan jalan keluar, ya nggak, Bu? Jadi jangankan kita Kadang lagi sholat ya diketok-ketok, itu udah tak tahu lagi, tapi saya masih tetap duduk. Kalau lagi zikir apa, tapi kadang telinga itu nggak tahan kali karena diketok-ketok, dipanggil, kadang kenceng gitu manggilnya. Takutan kali Mas saya. Sampai saya, wah, kalau saya bisa selesai semua wajiban saya ini, udah selesai semua, insya Allah saya akan lebih kusuk lagi, akan lebih mendekat lagi sama Allah, supaya tidak ada gangguan dari iblis apa lagi, sudah tak bisa merasuki ke saya lagi gitu, Pak. Itu keinginan saya ya, untuk hari tua saya. Nah, itu kembali ke tadi hati ya, Bu ya. Ya, Pak. Nah, jadi jenengan kata para ulama itu ala bizikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya berzikir kepada Allah itu dapat menenangkan hati. Nah, artinya apa sih? Apakah cukup zikir itu dengan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah? Tidak. Zikir yang dapat menenangkan hati adalah zikir yang diucapkan melalui lisan. Kemudian hati kita itu benar-benar mengamini gitu. Contohnya gini, zikir yang bagus itu gini. Jenengan baca alhamdulillah, artinya apa? Bersyukur kan? Bersyukur sama Gusti Allah. Hati jenengan itu harus mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, matur suwun ya Allah, selama ini saya diberikan begitu banyak rizki ya Allah. Alhamdulillah saya diberikan anak yang solehah ya Allah. Alhamdulillah saya masih diberikan nafas. Alhamdulillah saya. Jadi lisan kita bisa baca alhamdulillah, hati kita itu benar berzikir. Zikir itu kan bahasa Arab, artinya mengingat gitu kan ya. Nah, ketika lisan kita baca alhamdulillah, baca sholawat, baca istighfar dan lain-lain, hanya sebatas lisan itu bagus, tapi belum sempurna. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita berzikir melalui lisan dan berzikir melalui hati. Agar apa? Agar berdampak dalam kehidupan kita. Kan seperti itu ya, Bu. Nanti kalau jenengan sudah berzikir seperti ini, hati tenang. Ketika jenengan hatinya tenang menghadapi misalnya ya para penagih dan lain-lain, insya Allah akan dimudahkan, akan dikuatkan. Yang paling kan seperti itu yang paling penting gitu kan. Sehingga apa? Kemudian ketika hatinya tenang, orang kalau hatinya nggak tenang, jualan aja dilihat itu nggak enak gitu ya, Bu ya. Bahasanya malah semakin kesini-sini semakin sepi kali jualan saya itu, Pak. Nah, itu kenapa? Itu pun merunyam gitu ya. Nah, kenapa? Saya sering mengatakan, kenapa kok orang yang punya hutang ini rizkinya kok kayaknya sulit? Sebenarnya enggak, rizkinya itu mudah, hanya dipersulit
oleh dirinya sendiri. Hatinya nggak tenang, penuh ketakutan, hatinya nggak tenang, penuh kegelisahan. Akhirnya apa? Itu kan energi negatif gitu ya Bu ya. Energi negatif ada dalam diri seseorang. Itu yang namanya rezeki itu positif, nggak mungkin lah negatif sama positif itu bahasanya bisa menyatu gitu kan ya. Nah maka inilah pentingnya kalau dalam kajian amalan penarik rezeki itu kita harus benar-benar tenangkan hati kita. Itu yang pertama, hati. Kemudian yang kedua adalah fokusnya ini dirubah. Jenengan saya lihat kan selama ini fokusnya 90% mikirin itu, mikirin amanah, mikirin kewajiban jenengan. 10%-nya baru mikirin jualan. Nah sekarang mulai hari ini, mulai besok jenengan 90% harus mikirin jualan. Gimana agar jualannya laris, gimana agar jualannya berkembang, gimana agar usahanya maju. Itu perlu dipikirkan loh Bu. Kalau jenengan energinya hanya mikirin hutang, ini makanya banyak yang tadi saya katakan, orang kalau punya hutang kok rezekinya susah, karena apa? Ya itu salah fokus. Harusnya fokusnya mikirin dia usaha, fokus mikirin usahanya. Dia berdagang, fokus mikirin dagangannya, akhirnya fokus mikirin hutang. Apa? Jualannya terbengkalai, usahanya terbengkalai karena fokusnya salah. Nah, fokus ini harus diperbaiki secepat mungkin, dicatat dengan teliti gimana biar jenengan itu ketika jualan fokusnya ke jualan, jangan fokus ke hutang. Karena dengan jenengan fokus ke jualan, tanpa jenengan memikirkan yang namanya hutang, itu dengan sendirinya hutang itu akan selesai. Artinya apa? Karena jenengan fokus ke jualan, Gusti Allah itu selalu menghargai hambanya yang mau bekerja keras. Karena jangan fokus ke jualan, penjualannya naik, dapat uang, kira-kira bisa menutupin hutang nggak? Kan bisa gitu kan. Tapi kalau jenengan hanya fokus mikirin hutang, tiap hari mikirin hutang, kira-kira usahanya nambah maju atau nambah tidak? Ya malah sepi Pak. Nah itu dia, itu yang penting. Itu saya ini bukan gini ya Bu, kadang ada yang berpikir mohon maaf, dikira saya ada yang gini kemarin, Ustaz saya minta uang gaib buat bayar hutang. Saya tidak, ya Allah Gusti Pangeran gitu kan. Saya ini santri yang hanya bisa berbagi nasihat, berbagi kiat, berbagi motivasi kepada ya teman-teman ngoten gitu. Karena teman-teman ini perlu dirombak mindsetnya, perlu dirombak kebiasaannya, perlu dirombak pikirannya yang selama ini jenengan kan mungkin jarang tahu hal seperti ini. Ilmu lah bahasanya kan, ini ilmu gitu kan ya. Karena kadang kita butuh kesadaran lah, kesadaran agar kita bisa mendapatkan jalan yang benar gitu kan. Bahasa kerennya itu fundamental, pondasi. Tanpa pondasi yang benar kita nggak akan pernah terlepas dari hutang. Nah itu fokus tadi itu yang fokusnya harus dialihkan jenengan. Pokoknya fokusnya sekarang ya mikirin usaha gitu kan, nggak usah mikirin yang lain-lain. Terus banyakin baca istighfar lah. Karena yang namanya riba ini kan perbuatan dosa. Ya kita minta maaf sama Allah, minta maaf yang sungguh-sungguh sama Gusti Allah, agar Gusti Allah segera memberikan ya jalan keluar, jalan kemudahan, dan yakin, harus yakin. Karena kadang kan kita kurang yakin gitu. Sudah baca sholawat, sudah sholat tahajud, sudah ini dan itu, kenapa Gusti Allah belum memberikan jalan keluar gitu kan? Padahal dosa kita masih sabrak-gabrak gitu kan ya Bu ya. Kita kadang kita kadang ya seperti itu, jadi manusia sering menyalahkan Gusti Allah atas perbuatan kita sendiri yang melakukan gitu padahal kan ya. Nah inilah yang harus kita istighfari, ya insyaallah ada jalan keluar min haitsu la yahtasib gitu ya Bu ya. Ini mohon maaf Bu ya, saya nggak ngajarin, saya nggak marah-marahin, cuman ya kayak bicara saya ini seperti ini Bu. Saya tunggu-tunggu, saya kepingin dengar langsung dari Pak Ustadz, karena di sini pun memang ada juga Pak Ustadz kadang kan. Nah, sampai saya tanya, Pak, mohon Pak, apa amalannya supaya saya bisa fokus betul-betul dari dalam hati saya yang dalam ini, saya bisa usuk istilahnya ya Pak ya, supaya saya bisa mengatasi semua ini tanggungan saya ini. Kadang cuman jawabnya ya selawat aja Bu, gini ya saya jalani Pak, saya jalani karena saking sayangnya saya kepingin lunas utangnya itu. Dari orang-orang itu saya pun tidak menyalahkan siapa-siapa, memang ini salah dari diri saya, cuman saya mau mengubahnya itu sudah
betul-betul sungguh-sungguh masih belum kesampaian gitu. Jadi saya YouTube Bapak ini kok semua yang di videokan Bapak ini ada semua pada diri saya gitu. Dari situ dalam 3-4 hari ini saya langsung memang hatinya sudah tenang, nggak deg-degan lagi. Cuman saya terus terang aja belum bisa jualan itu ya ada sebabnya gitulah Pak. Pertama memang belum ada modal. Yang kedua itu saya jualannya apa Bu? Ya Pak. Jualan apa? Saya jualannya itu sarapan pagi, kayak nasi, lontong, gado-gado, soto, miso, banyak sebetulnya Pak, sambung lagi gorengan gitu. Awalnya itu memang rame sekali karena saya lepas operasi, kepingin jualan lagi. Berarti sekarang mau Pak, jualan belum ada modal gitu ya? makanya saya masih nganggur dengan keadaan ketakutan gitu. Kalau anaknya, mohon maaf Bu, anaknya gimana? Ngirimin uang atau gimana Bu? Anak saya kerja Pak di PT. Kalau anaknya ngasih modal nggak Bu kadang Bu? Anak saya kerja di PT Pak, itulah jadi karena saya sudah terlanjur banyak utangnya, gajian bulan 1 ini Pak, gajian bulan 1 saya yang ngambil gajinya, kan ATM-nya sama saya. Sekali gitu pas saya main game giveaway itu, terus saya kepancing dengan hadiah yang besar. Saya dapat pemenangnya dengan diiming-iming hadiah 32 juta. Dalam hati saya, kalau betul-betul itu rezeki saya bisa lunas semua utang. Ternyata malah nambah hutang. Saya nambah habis gaji anak saya bulan ini Pak, makanya astagfirullahaladzim. Makanya ini penting Bu ya, ketika kita dapat info apapun, fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika jenengan ada info apa-apa, ini banyak sekali saya dapat konsultasi teman-teman yang penipuan kayak gini, maksudnya langsung tergiur gitu kan. Ya tadi niatnya baik untuk melunasi hutang, tapi rata-rata ya malah jadi tambah hutangnya. Makanya bertanya, nggak ada salahnya ketika kita dapat apapun info dari manapun, bertanya dulu. Fas'alu ahli dzikri, bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang mengerti, kan seperti itu. Tapi karena hal ini sudah terjadi ya, semoga jadi pelajaran gitu ya Bu. Itu kalau jualan modalnya berapa Bu? Kalau sudah habis semua dari awal itu sekitar 1 juta itu Pak. Karena banyak saya sebetulnya sudah laris jualan saya Pak, karena uang sambil saya nyicil kredit dan itu kan yang itu. Bahan saya kena musibah kayak gini, ketambahan saya terus jadi badan tuh sakit semua, demam lah apa gitu Pak. Iya, karena itu kan energi negatif dari pikiran Bu ya. Iya. Ya insya Allah nanti jadi semoga ada rezeki ya Bu ya, buat modalin usaha lagi, usahanya lancar, fokus, insya Allah hutangnya bisa cepat lunas ya. Ya rezeki itu min haitsu la yahtasib ya Bu ya. Iya Pak. Amin. Bismillah. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Pokoknya seperti itu. Mohon Pak dikontrol saya kalau Bapak ada waktu. Iya. Karena saya tak ada siapa di sini Pak. Iya Bu, saya insya Allah ya anggap sajalah saya ini anak ibu gitu. Jadi ya saling mengingatkan gitu. Ya semoga nanti. Pak ya, Bapak ada waktu mohon luangkan sebentar gitu, ingatkan saya Pak. Iya insya Allah. Ya ibu yang semangat ya. Jangan, yang penting ya satu, jenengan jangan putus asa. Kata sahabat Ali itu gini, yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyaknya kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Artinya apa? Seberat apapun masalah kita dalam dunia ini hanyalah sementara. Ketika kita kuat, ketika kita yakin Allah akan berikan kemudahan, bahkan Allah sudah menyiapkan hadiah terindah bagi orang-orang yang ketika diuji oleh Allah tetap kembali kepada Allah, tetap menuju jalan Allah, tetap bersabar dan tetap bersyukur. Insya Allah Gusti Allah itu maha baik. Kurang baik apa coba Gusti Allah sama kita kan? Kita sudah banyak dikasih banyak hal oleh Allah. Hanya saja
Jangan sampai karena satu ujian ini, karena satu cobaan ini kemudian kita melupakan semua kebaikan Gusti Allah. Seharusnya justru banyaknya kebaikan Gusti Allah yang Allah berikan ini melupakan kita akan satu ujian yang Allah berikan. Bismillah ya Bu ya. Amin. Ya Pak. Bismillah Pak. Ya. Dengan banyakin baca istighfar, ya donga sama Gusti Allah. Katanya Gusti Allah itu pasti mengabulkan doa hambanya. Jangan lupa kirimin Fatihah buat suami jenengan, kirimin Fatihah buat ibu jenengan, kirimin Fatihah buat ya bapak jenengan yang sudah meninggal, karena bagaimanapun insya Allah itu bisa menjadi jalan rizki ya Bu ya. Ibu banyakin istighfar, banyakin sholawat. Jangan lupa minta doa sama anaknya, karena doa anak yatim itu sangatlah mustajab Ibu ya. Amin ya Pak ya. Nanti sambung-sambung lagi ya Bu ya. Insya Allah segera jualan lagi, dapat rezeki, amin. Rabbal alamin. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Ini ya, saya belum bapak-bapak, masih muda, 32 tahun Bu. Iya. Ya insya Allah nanti kapan-kapan saya silaturahim ke Batam kalau ini ya Bu ya. Rabbal alamin, saya tunggu ya Pak kedatangan Pak. Amin, amin. Nggih, monggo Ibu sehat-sehat nggih. Amin. Ya, assalamualaikum. Nanti sambung-sambung lagi Bu ya. Jadi poin-poin yang saya sampaikan nanti diamalkan nggih Bu nggih. Matur suwun. Dan saya mohon maaf ya Bu ya kalau ada kata-kata yang kurang pas. Dumateng manah panjenengan nyuwun agungipun pangapunten nggih, kula juga manusia biasa, banyak salah, banyak hilaf. Dapat pencerahan dari Bapak, kula sangat bersyukur. Jadi ya ibaratnya kalau kayak disiram air es Pak, beten kepanasan, kegetaran sampai ketakutan. Insya Allah kalau sakit ngatasi malah ya Pak. Amin, 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 amin. Salam buat dedeknya nggih. Sehat-sehat. Pak, matur. Amin dan para alamin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Sami-sami Ibu.